Welcome di zona Miss Queen, zonanya orang miskin masa kini. Karena hanya di zona Miss Queen lah yang akan menguak kisah kasus yang masih menjadi misteri. Kisah apa yang akan Miss Queen bahas kali ini? Penasaran? Pantengin terus zona Miss Queen meluncur. Kisah yang akan Miss Queen bawakan kali ini adalah kisah tentang anak-anak hijau di Wall Pit. Siapa dan dari manakah mereka? Inilah kisahnya. Jadi Sobat Miss Queen, pada suatu hari ada dua anak kecil tanpa duduk di pinggir ladang di desa Wall Pit, distrik Suffolk, East Anglian. Di Inggris tepatnya. Dua anak itu terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan. Sekilas tampak tak ada yang aneh dari keduanya, sampai warga menyadari bahwa kedua anak itu memiliki warna kulit yang berbeda. Kulit kedua anak kecil itu berwarna hijau. Ya, dua anak kecil dengan kulit berwarna hijau sedang duduk di tepi ladang. Ketika diajak berbicara, keduanya pun menggunakan bahasa yang tidak dimengerti warga setempat. Kisah tentang dua anak berkulit hijau di desa Wall Pit turun-temurun menjadi folklore di Inggris. Banyak orang yang memandang cerita itu sebagai kisah yang mempertemukan dunia imajiner atau dunia lain di bawah bumi, dan bahkan makhluk luar angkasa. Beberapa orang lainnya menganggap cerita itu benar-benar terjadi di masa lalu, namun agak berubah dari peristiwa sejarah sebenarnya yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Namun beberapa kalangan mencatat dua anak berkulit hijau itu benar-benar muncul di antara masa pemerintahan Raja Stephen dan Raja Henry II. Salah satunya sejarawan Inggris bernama William dan Newburgh yang mencatat kisah mereka dalam karya utamanya History of English Affairs. Pada abad 12 Masehi, seorang anak laki-laki dan anak perempuan ditemukan oleh seorang petani yang sedang memanen hasil ladang. Dua anak itu duduk di pinggir parit yang dibuat petani sebagai jebakan untuk serigala di Mares of the Wall Pit's War Pit. Kulit kedua anak itu berwarna hijau. Pakaian mereka pun terbuat dari bahan yang tidak biasa. Ucapan mereka pun tidak bisa dimengerti oleh petani manapun yang ada di sana. Kedua anak itu akhirnya dibawa ke rumah pemilik tanah desa Wall Pit, Sir Richard Kane de Wilkes. Sir Richard pun menyuguhi roti untuk dua anak aneh itu. Tapi meski tampak kelaparan, keduanya enggan menyentuh makanan sedikit pun, apalagi memakannya. Akhirnya karena kedua anak itu enggan memakan roti, penduduk desa membawakan mereka kacang yang baru saja dipanen. Kedua anak itu pun mau memakan kacang hasil panen dari ladang dan bertahan hidup berbulan-bulan hanya dengan mengkonsumsi kacang saja, sampai akhirnya mereka bisa mengkonsumsi roti. Tak lama setelah keduanya beradaptasi soal makanan, anak yang laki-laki jatuh sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Sementara anak perempuan masih dalam keadaan sehat dan akhirnya tanpa diketahui apa penyebabnya, kulit anak perempuan itu berubah menjadi warna kulit manusia pada umumnya. Gadis kecil itu kemudian diajari diajari ya, nyelimpir nih lidah kadangnya nggak bisa diajak kompromer gitu. Gadis kecil itu kemudian diajari cara berbicara dalam bahasa Inggris dan menikahlah dengan seorang pria dari King's Lynn, Norfolk. Beberapa catatan literatur menyebut gadis itu memiliki nama Agnes Barr dan pria yang menikahinya adalah seorang duta besar Henry II, meski catatan itu belum dibuktikan keabsahannya.
Setelah Agnes mampu berbahasa Inggris dengan baik, dia pun mulai menceritakan tentang asalnya, tentang bagaimana dan seperti apa tempat tinggalnya atau tempat kelahirannya. Agnes yang sudah tampak seperti warga Woolpit pada umumnya menceritakan tentang tanah kelahiran dan asal-usulnya. Sebuah kota bernama Saint Martin. Kota itu berada di dunia bawah tanah. Tidak ada matahari yang bersinar terik seperti di Woolpit. Hanya ada cahaya senja abadi dengan semua kulit penghuninya berwarna hijau. Gadis kecil yang sudah menjelma menjadi wanita dewasa itu menuturkan bahwa dia dan saudara laki-lakinya sedang menjaga kawanan ternak milik ayah mereka dan mereka tiba di sebuah gua. Mereka memasuki gua itu berjalan melewati kegelapan untuk waktu yang cukup lama sampai akhirnya mereka berhasil keluar dan melihat sinar matahari yang terang benderang dan mengejutkan mereka. Saat itulah mereka ditemukan oleh seorang petani di ladang. Selama berabad-abad, banyak teori telah mencoba mengungkap kebenaran sejati dari kisah aneh yang dituturkan Agnes dan berkembang menjadi folklore ini. Tentang warna hijau mereka, beberapa kalangan mengatakan itu disebabkan oleh anemia hipokromik atau klorosis dari bahasa Yunani. Kloros, boleh beda lagi klorok. Jadi kloris yang berarti kuning kehijauan. Kondisi itu disebabkan oleh pola makan yang sangat buruk sehingga memengaruhi warna sel darah merah dan menghasilkan warna kulit yang tampak kehijauan. Fakta bahwa anak perempuan yang akhirnya memiliki warna kulit manusia pada umumnya setelah mengkonsumsi makanan sehat menjadi bukti paling kuat dalam mendukung teori tersebut. Menurut catatan aduh, continue lagi. Jadi menurut catatan literatur, pada abad ke-12 banyak imigran dari Flemish tiba di Woolpit di bawah pemerintahan Raja Henry II. Jadi dua anak berkulit hijau itu dianggap anak-anak yatim piatu dari Flemish. Alasannya, dalam sebuah studi sejarah yang ditulis Paul Harris pada tahun 1998, Farnham East Martin adalah tempat yang sebenarnya ada di dekat Woolpit, dipisahkan oleh sungai bernama Lark. Pada tahun 1173, banyak imigran yang terbunuh di dekat Bury-St Edmunds di bawah penganiayaan pemerintahan Raja Henry II kala itu. Dan jika kedua anak itu berusaha melarikan diri dari penganiayaan tersebut, mereka diperkirakan berlindung ke hutan terdekat, hutan Thetford, yang suasana temaramnya tampak seperti senja abadi bagi anak-anak yang ketakutan. Kedua anak itu bahkan juga diperkirakan telah memasuki salah satu jalur tambang bawah tanah di wilayah tersebut yang pada akhirnya membawa mereka ke desa Woolpit. Lalu bagaimana soal pakaian dan bahasa mereka? Pakaian dan bahasa atau logat dari daerah Flemish memang terdengar aneh di telinga orang-orang Woolpit. Jadi apalagi? Biarkan kisah misteri tetaplah menjadi misteri karena hanya ada di zona Misquil lah kisah-kisah misteri ini akan muncul. Jadi sebuah karya yang berjudul The Antonym of Melancholy tahun 1621 yang ditulis oleh Robert Burton lebih memilih versi cerita yang melankolis tentang anak-anak berkulit hijau itu. Dua anak itu diceritakan jatuh dari surga, membuat banyak orang berspes-spes baku coklat. Sekali kan ini menceritakan ini. Kadang bibir tidak sesinkron gitu. Berespekulasi
spekulasi loh bahwa anak-anak itu mungkin makhluk luar angkasa seperti itu. Hingga pada tahun 1996, majalah Analog menceritakan hipotesis astronom bernama Duncan Lunan yang memperkirakan anak-anak itu tidak sengaja jatuh ke Wolpit dan planet asalnya yang mungkin terperangkap dalam orbit sinkron yang mengelilingi matahari, membuat suasana kehidupan anak-anak itu hanya berada di zona senja yang abadi. Kisah misteri tentang asal-usul anak-anak hijau ini telah bertahan selama lebih dari 8 abad sejak cerita pertama ditulisnya. Meskipun fakta sesungguhnya dari cerita itu tidak pernah diketahui, bahkan sampai hari ini kisah dua anak berkulit hijau di Wolpit telah memberikan inspirasi bagi banyak karya sastra di seluruh dunia. Seperti itulah kisah tentang anak hijau yang ada di Wolpit, Sobat Miskin. Bagaimana? Apa kalian tertarik dengan kisah itu? Ya, kalau kalian tertarik maka tinggalkan jejak di zona Miskin ini. Berupa apa? Berupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notification-nya. Jadi kalian tidak ketinggalan dengan kisah-kisah misteri yang akan Miss Queen sampaikan di video selanjutnya. Maka dari itu, jangan lupa untuk subscribe and bunyikan tombol notification-nya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.